Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alaihi wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah musalla Miftahul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dijauhkannya kita dari berbagai macam malapetaka. Dalam kesempatan yang mubarakah ini, insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal atau adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Karena kita momennya lagi bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini kita bisa mendapatkan materi, lalu kemudian kita amalkan ya secara langsung dengan adanya pembahasan ini. Baik, ketahuilah para jamaah sekalian, agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus apa lagi lanjutannya ayatnya Pak? Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridho bahwasanya agama Islam sebagai agama kalian. Baik, maka di antara kesempurnaan agama Islam, semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia semuanya sudah diatur. Bahkan ketika kita buang hajat pun sudah apa? Sudah diatur adab-adabnya. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan, kemudian ada doanya. Pakai sendal pun ada adabnya, menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk rumah, keluar rumah, semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memasukkan ke dalam surga atau menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan, kecuali semuanya aku telah jelaskan kepada kalian. Nah, di antara kesempurnaan agama Islam, yaitu agama Islam telah mengajarkan adab-adab, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adab yang berkaitan dengan puasa. Kalau misalkan cukup waktunya, kita akan bahas juga hal-hal yang dibenci di dalam puasa. Baik, saya ambil
pembahasan ini dari sebuah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Fikih manhaj berdasarkan madhab Asy-Syafi'i. Ngomong-ngomong di sini madhabnya apa nih? Gak apa-apa ya saya bahas madhab Syafi'i. Baik. Nah, di sini dibawakan oleh penulis ada siyam lisiyami adabun katsiratun nujizuha fi mayani. Adab-adab yang berkaitan dengan puasa itu cukup banyak ya. Akan tetapi kami akan meringkaskannya sebagai berikut. Adab yang pertama yaitu ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri. Kita sering mendengar kata apa? Takjil ya. Sebenarnya penyebutannya bukan takjil tapi ta'jil ya, pakai ain. Ta'jil yaitu artinya apa? Menyegerakan berbuka. Ya, ini adab yang pertama. Wa yakunu dzalika itsru tahaqquqi ghurubi syamsi. Menyegerakan berbuka kita lakukan manakala matahari sudah mulai apa? Terbenam. Tak lama matahari terbenam, maka kita dianjurkan untuk langsung membatalkan apa? Puasa kita ya. Kalau zaman dahulu belum banyak gedung-gedung ya, orang-orang terdahulu bisa menyaksikan matahari secara langsung. Ya, karenanya ketika mereka menyaksikan matahari secara langsung, misalnya matahari sudah terbenam, maka mereka langsung bersegera berbuka. Ada orang yang teriak, ya waktu buka sudah tiba. Ya. Demikian juga ketika waktu fajar telah tiba. Ya, ada yang memberitahukan dengan cara teriak bahwasanya waktu fajar telah tiba. Tetapi karena kita tinggal di perkotaan, ya, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, banyak gedung-gedung yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menyaksikan matahari secara langsung, kecuali ketika kita berada di atas gunung. Ya, siapa yang pernah naik gunung, Pak? Ya. Yang mudanya pernah naik gunung. Ya. Ketika kita di atas gunung itu, matahari jelas sekali terlihat. Ya, bahkan matahari bisa ketika dia baru mau nongol, dia berada di bawah kita. Gitu. Ketika kita naik gunung, cahayanya begitu kelihatan berjalan. Ya, ini kalau di atas gunung. Baik. Nah, ketika matahari sudah terbenam, maka kita dianjurkan untuk untuk menyegerakan berbuka. Tidak boleh menunda-nunda. Ya, kalau kita patokannya sekarang dengan dengan adzan. Ya, dengan adzan. Kalau waktu adzan sudah tiba, maka segerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Meskipun seandainya kita mau menahan untuk tidak berbuka sampai jam 7, sampai jam 8, kuat apa tidak? Kuat. Ya, tentu kuat. Akan tetapi bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyegerakan berbuka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia mereka berada dalam kebaikan. Selama apa? Selama mereka mau menyegerakan berbuka. Ya. Jadi ketika kita menyegerakan berbuka, maka ini adalah merupakan kebaikan bagi siapa? Bagi kita. Ya, dan ini wajib kita imani karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ketika kita bersegera dalam berbuka, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai upaya kita. Upaya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita menyegerakan berbuka, maka kita berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim
Dan yang lainnya beliau bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujum. Senantiasa umatku berada di atas sunnahku. Ya, senantiasa umatku berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang-bintang ketika mereka berbuka. Jadi ketika kita berbuka jangan menunggu apa? Bintang-bintang muncul terlebih dahulu. Karena apa? Karena bintang itu munculnya di malam hari. Ya, bintang itu munculnya di malam hari. Maka ini waktu yang telat untuk berbuka. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sangat penting ini mesti kita perhatikan dan kita praktekkan. Ketika kita menyegerakan berbuka, ini juga sebagai bentuk upaya kita untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ya, sebagai bentuk upaya kita untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Karena kan kita dianjurkan untuk menyelisihi mereka. Ya, kita dianjurkan untuk menyelisihi mereka. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasu al-fitrah. Senantiasa agama Islam ini akan terus nampak, ya, akan terlihat ketika apa? Ketika manusia menyegerakan berbuka. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka itu mengakhirkan berbukanya mereka. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi sekali lagi ketika kita mendengar azan segerakan, ya, segerakan untuk berbuka meskipun dengan air, ya, atau dengan sedikit makanan sebagai syarat bahwa kita telah berbuka. Baik, maka mengakhirkan berbuka adalah merupakan keburukan. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yaitu an yufattira ala rutabin aw tamrin fa illam yajid fa'ala ma'in. Hendaknya kita berbuka dengan rutab atau kurma. Kalau misalkan kedua-duanya enggak ada, maka kita menggunakan air, ya. Ini 3 rangkaian yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbuka hendaknya pakai apa? Rutab. Kalau enggak ada rutab pakai kurma. Kalau tidak ada kedua-duanya pakai air. Rutab tahu ya Pak ya? Rutab apa? Kurma basah, ya, kurma basah. Kalau tamar kurma yang kering. Kalau memang tidak ada kedua-duanya, maka cukup dengan menggunakan air. Nah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sunnahnya Indonesia apa? Kayak gorengan, pisau, kolak, bakwan, ya, mie goreng, ibu. Nah, subhanallah, pakai sambal lagi, sambal kacang ya Bu. Nah, padahal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai rutab dulu, ya, pakai rutab atau kurma. Kalau nggak ada ya pakai air. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan hal ini, mengapa kita dianjurkan untuk menggunakan rutab, ya, atau kurma, karena dari kedua-duanya itu bisa menghasilkan rasa manis yang murni, ya, kata Imam Ibnul Qayyim. Sehingga vitalitas tubuh ketika lambung masih kosong, ya, dia akan kembali bekerja dengan normal, ya, dia akan kembali bekerja dengan apa? Normal. Artinya, ya mungkin kalau bahasa kita nggak kaget, ya Pak ya, tidak kaget ketika diberikan apa? Kurma atau tamar atau dengan air. Baik. Oleh karena itu ini dianjurkan, ya, oleh karena itu ini apa? Dianjurkan. Kalau bisa ya untuk kesehatan kita, dan juga ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka. Tahan dulu gorengannya Pak, ya. Atau gorengannya diumpetin dulu Pak di sini, ya, jangan diituin dulu, ya.
Tapi kalau misalkan mau buka pakai gorengan boleh apa enggak? Boleh, boleh-boleh aja. Cuma kita menginginkan yang lebih sehat, yaitu dengan apa? Dengan rutop atau kurma, agar perut kita tidak kaget. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutobat. Ya, ini ada seorang sahabat yang menceritakan tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa sebelum melaksanakan sholat, beliau berbuka dengan rutok, dengan beberapa rutok. Fa'ilam yakun fa'ala tamarat. Kalau nggak ada rutok, beliau menggunakan kurma. Fa'ilam yakun hasawatin min ma'in. Kalau nggak ada kurma juga, maka beliau berbuka dengan mengenakan atau dengan meneguk ya, seteguk air. Baik, ini sekali lagi sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adab yang ketiga, ya, adab yang ketiga yaitu as-sahur. Kita dianjurkan untuk apa? Bersahur. Ya. Adab yang ketiga yaitu kita dianjurkan untuk melakukan makan sahur. Kata penulis di sini, as-sahur bi fathis sin ma yuqalu fis sahar wa bil dhammi sin al-aqlu. Sahur itu dia bisa dikatakan dengan sahur atau dikatakan dengan suhur. Ya, kita bisa menyebut kedua-duanya sahur atau suhur. Kalau sahur ini berkaitan dengan makanannya, ya. Apa yang kita makan di situ, misalnya puasa pertama biasanya apa Pak? Sahurnya daging, ya. Apa yang enak-enak, ntar ke seminggu kemudian pakai apa? Pakai mie misalnya. Nah, apa yang kita makan di situ ini namanya sahur, ya, makanannya. Kemudian perbuatan makannya, maka ini dinamakan suhur, ya, dia dinamakan suhur. Dan dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh kita sebutkan, apakah sahur atau suhur. Ya, misalnya mau bangunin orang dengan mengucapkan suhur, nggak masalah. Ya, ini istilah syar'i, ya, ini istilah syar'i yang dibuat oleh para ulama. Baik, kita dianjurkan untuk sahur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kalian melakukan makan sahur, karena sesungguhnya pada makan sahur itu atau pada perbuatan makan sahurnya ini terdapat apa? Terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan. Apa makna berkah? Kita sering menyebut berkah-berkah, tapi apa artinya? Kata para ulama, berkah adalah ziyadatul khair atau kasratul khair, yaitu artinya banyaknya kebaikan, tambahan kebaikan. Ya, harta kita kalau diberkahi, maka hartanya biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan harta kita. Baik, umur kita, ya. Kita tinggal tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jika seandainya kita menginginkan agar umur kita diberkahi, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Ya, ziyadatul khair atau kasratul khair, banyaknya tambahan kebaikan. Baik, dengan kita melakukan sahur, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini sebagai bentuk iqtidaan bin Nabi, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga sahur, ya, Nabi juga apa? Makan sahur. Berarti kebalikannya, kalau orang tidak mau sahur, ini baik apa buruk? Berarti buruk, ya. Ini merupakan perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena ketika orang tidak melakukan sahur, ini akan membahayakan bagi kondisi tubuhnya ketika dia melakukan ibadah puasa, ya. Dan ketika kita melakukan sahur,
Kemudian apa? Ketika kita melakukan sahur, ini sebagai bentuk pengagungan kita terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasta'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Hendaklah kalian minta tolong kepada Allah melalui makanan sahur. Artinya apa? Kita ikhtiar ya, dengan kita makan sahur, puasa kita di siang hari akan kuat ya, puasa kita di siang hari akan kuat. Kemudian berkaitan dengan pembahasan sahur, di sini dibawakan oleh penulis, wa yadkhulu waktu sahur binisfil lail. Nah, waktu sahur itu mulai pertengahan malam ya, mulai pertengahan malam. Wa yahsulu fadlu sahur bikathiril ma'kul wa qalilu bikathiril ma'kuli wa qalilihi wa bil ma'. Makan sahur itu dia dikatakan makan sahur bisa dengan memakan makanan yang cukup ya, cukup banyak atau yang sedikit, atau dengan minum air saja. Maka ini bisa dikatakan dengan apa? Dengan makan sahur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Hendaknya kalian melakukan sahur, ya, meskipun dengan apa? Hanya dengan seteguk air, ya, meskipun dengan seteguk air. Baik. Sekali lagi, ini waktu sahur, tapi nanti di adab selanjutnya kita membahas tentang takhirus sahur, di adab yang keempat, yaitu mengakhirkan sahur. Kita dianjurkan mengakhirkan sahur. Kapan waktunya? Kapan waktunya, Pak? Mengakhirkan sahur itu, yaitu kapan? Ketika azan subuh. Ketika azan subuh sudah masuk sholat, berarti sebelumnya. Ya, baik, kita baca di sini yang dijelaskan oleh penulis, wa dzalika bihaitsu yantahi min at-ta'ami wasyarabi qubail tulu'il fajri biqalil. Nah, melakukan atau mengakhirkan makan sahur, ya kan kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahurnya. Kapan itu terjadi? Yaitu menjelang terbitnya fajar. Ya, sedikit lagi menjelang terbitnya apa? Fajar. Jadi ketika fajar mau terbit, maka kita melakukan sahur. Nanti di sini dibawakan dalilnya. Ya. Wa dalilu dzalika ma rawahu Imam Ahmad fi musnadihi. Dalil tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharu as-sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan makan sahur. Ini adab yang pertama tadi, menyegerakan buka. Kemudian adab yang keempat yaitu mengakhirkan apa? Sahur. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana antara waktu selesainya sahur kita dengan waktu subuh? Berapa jaraknya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahharu. Nabi dan Zaid pernah melakukan sahur. Ya, Nabi dan Zaid pernah melakukan sahur. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasalla. Maka ketika keduanya sudah selesai sahur, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Lalu para sahabat bertanya, qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah. Berapa jarak antara selesainya sahur? Berapa jarak antara selesainya sahur dan masuknya waktu sholat? Ya, jarak selesainya sahur dan masuknya waktu sholat. Maka kata Anas,
qadra ma yaqra'u rajulu khamsina ayat. Kira-kira jaraknya sekitar seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Ya, kira-kira jaraknya ketika seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Ya, kurang lebih kalau mau kita perkirakan ya, selesai sahurnya itu atau ketika memulai sahurnya itu setengah jam, ya, setengah jam. Yang di sini kan yang ditanyakan selesai sahurnya, ya, sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca tartil ya mungkin sampai 15 sampai 20 menit. Nah, memulai makannya bisa 10 menit sebelumnya, berarti kurang lebih sekitar setengah jam. Ya, berarti jam berapa Pak? Jam 4-an ya. Jam 4 lewat 10, karena sekarang kan subuhnya 4.40 ya. Berarti sekitar jam 4 lewat 10 atau jam 4 bisa juga kita mulai. Jangan jam 2 Pak ya. Ini namanya apa, sarapan ya. Nah, sering kita ada sebagian orang yang sahurnya itu jam 2, jam 1. Ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ingin mendapatkan tidur yang lebih banyak ya. Padahal yang dianjurkan oleh Nabi adalah diakhirkan. Apa faedahnya ketika kita mengakhirkan sahur? Ya, diantaranya supaya sholat subuhnya tidak telat ya, supaya sholat subuhnya tidak telat. Dan juga kita dianjurkan, bahkan diwajibkan ketika melaksanakan sholat bagi yang laki-laki ya, sholat 5 waktu itu di mana di masjid ya. Bapak Ibu sekalian, terutama yang laki-laki, saya mengingatkan tentang ini, ajak keluarga kita yang laki-laki untuk sholat di masjid ya. Hidupkan syiar Islam itu dengan melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah ya. Dengan melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah bagi laki-laki, ini akan nampak sekali syiar Islam. Syiar Islam akan nampak sekali, dan orang-orang kafir takut kalau mereka melihat kaum muslimin yang begitu besar ya, terutama ketika sholat Jumat, ketika sholat Id ya. Mereka merasa, supaya mereka itu sadar bahwa kita ini mayoritas di sini ya, maka sekali lagi hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik. Dan ketika kita mengakhirkan sahur ya, ketika kita mengakhirkan sahur ini juga merupakan sunnahnya para nabi ya. Ini juga merupakan sunnahnya siapa? Para nabi. Baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina. Para nabi itu, kami ini para nabi diperintah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur kami ya. Dan ini sesuai dengan ayat yang di surat Al-Baqarah, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Qablikum berarti menunjukkan orang-orang sebelum kalian. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya. Mereka diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Baik, adab yang selanjutnya, yang keberapa Pak? Ketujuh ya? Keberapa? Kelima ya, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan keji ya, meninggalkan ucapan-ucapan keji. Seperti apa? Kasyatmi wal kadhib, memfitnah ya, atau berdusta, gibah. Tahu gibah ya Pak ya, Bapak Ibu tahu gibah ya? Itu membicarakan kejelekan orang lain ya. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu nih yang suka gibah nih. Ibu-ibu, kata bapak-bapaknya ibu-ibu, Bu, gimana Bu, benar nggak Bu? Ya, gibah. Baik, wan namimah. Namimah apa? Namimah mengadu domba ya. Wasaunin nafsi, dan hendaknya kita menjaga jiwa kita anis syahwat, dari syahwat ya, seperti melihat wanita yang bukan mahram ya sebutannya
Pak, bukan muhrim. Orang Indonesia sering menyebutnya muhrim. Salah ini. Yang benar apa? Mahram. Kalau muhrim orang yang ihram. Tapi ini istilah yang salah yang beredar di kalangan kaum muslimin. Wasima'il gina. Hendaknya kita juga meninggalkan mendengarkan apa? Nyanyian. Ya. Para ulama ketika membahas tentang perbuatan-perbuatan ini, berbohong, ya, memfitnah, mencela, kemudian ghibah, namimah, mendengarkan musik, ya, kemudian melihat wanita yang bukan mahramnya, ya, atau wanita yang tidak halal baginya, mereka berbeda pendapat. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan ghibah atau dia mendengarkan musik, nyanyi-nyanyi, ya, puasanya batal. Ya, jadi pendapat Imam Ibnu Hazm, meskipun yang sahih, ya puasanya tidak batal, hanya saja pahalanya berkurang. Ya, pahalanya berkurang. Baik, kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia mengerjakan az-zur, ya, az-zur itu perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang yang tidak berguna, ya, ucapan-ucapan yang tidak berguna, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh yang tidak ada manfaatnya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya dia. Ya, Allah tidak butuh puasanya orang tersebut, meskipun dia tidak makan, dia tidak minum. Ya. Kalau dia melakukan perbuatan yang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia mendapatkan bagiannya, ya, bagian puasanya cuma rasa haus dan lapar saja. Ya. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat, namun dia mendapatkan bagian sholatnya hanya hanya sekedar mendapatkan rasa kantuk saja. Ya, artinya dia sholat, melaksanakan kewajiban, ya, atau sholat qiyamul lail, ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan cuma rasa kantuk saja. Nah, demikian juga orang yang berpuasa, kalau dia tidak mau meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang berkata kotor misalnya, atau melakukan perbuatan yang sia-sia, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala bagi orang tersebut. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisas siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi yang dinamakan puasa, dia itu harus menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang sia-sia. Baik, sampai jam berapa kita, Pak? Sampai jam berapa? Mohon diingatkan ya, takut keasikan nih. Adab yang ke-6, sedikit lagi. Adab yang ke-6 yaitu berkaitan dengan puasa. Adab yang ke-6, al-iktisalu 'anil janabah qabla al-fajri. Mandi, ya, dari junub sebelum subuh. Ya. Kita dianjurkan ketika waktu subuh sudah tiba, hendaknya kita suci, dalam keadaan suci. Dalam artian kita tidak dalam keadaan junub. Ya, meskipun kalau ditanya boleh nggak seseorang dia ketika waktu subuh sudah tiba dalam kondisi puasa, kemudian dia dengan keadaan junub, puasanya sah apa enggak? Sah apa enggak, Pak? Sah, tetap sah puasanya. Ya, puasanya tetap sah. Ya, umpamanya dia ketiduran misalnya semalam habis berhubungan, ya, dengan istrinya, kemudian dia ketiduran dan dia qadarullah bangun setelah 10 menit adzan, ya, dia bangun setelah 10 menit adzan, maka apabila dia ingin puasa, lanjutkan puasanya.
Ya, apabila dia puasa maka lanjutkan puasanya. Ini tidak mengurangi pahala puasa dia. Meskipun yang terbaik dia sebaiknya sudah bersuci terlebih dahulu di saat tiba waktu subuh. Baik. Kemudian adab yang dan ini Nabi pernah dalam kondisi junub ya, ketika beliau habis berhubungan dengan istrinya, lalu kemudian di pagi harinya beliau dalam keadaan junub dan beliau melanjutkan puasanya. Ya, beliau mandi, kemudian beliau sholat, lalu beliau melanjutkan puasanya. Baik. Adab yang ketujuh yaitu meninggalkan tarkul hijama wal fasdi, yang meninggalkan bekam dan fasdu tahu ya Pak ya, yang dikeluarin darahnya itu, pengobatan, cuma sekarang udah jarang ya, mungkin ada tapi jarang ya. Maka hendaknya kita tidak melakukan bekam, meskipun di dalam syariat kita, dalam agama Islam, orang yang berpuasa boleh nggak melakukan bekam? Boleh ya, boleh. Awalnya bekam itu dilarang ya. Awalnya bekam itu dilarang. Ketika Nabi SAW melihat orang yang dibekam, kemudian Nabi SAW bersabda, aftarul haji wal mahjum, orang yang dibekam dan orang yang membekam telah berbuka, artinya puasanya telah batal ya. Tapi hadis ini dimansuh. Apa dimansuh Pak? Dihapus ya, hukumnya dihapus dengan hadis yang lain. Karena Anas bin Malik pernah mengatakan, awwaluma kurihat al-hijamatu lis-shaim, awal mulanya itu berbekam dimakruhkan ya, dibenci bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Namun Ja'far bin Abi Thalib pernah melakukan bekam dan beliau dalam kondisi berpuasa. Ya, kemudian famarra bihin nabiyyu, Nabi melihat, lalu Nabi bersabda, aftara hadzani, ini dua orang ini telah berbuka, telah batal puasanya. Tsumma rakhasa nabiyyu nas, kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu Nabi memberikan rukhsah. Ya, awalnya berarti bekam itu enggak boleh dalam kondisi puasa, namun hukum ini dimansuh ya, hukum ini dimansuh dan diperbolehkan orang yang ingin berbekam dalam keadaan puasa tapi menyesuaikan kondisi tubuhnya. Jangan sampai dia ketika melakukan bekam lalu membuat tubuhnya menjadi lemah ya. Kemudian Anas bin Malik mempraktekkan, beliau lagi puasa lalu kemudian beliau melakukan bekam. Baik, adab yang ke-8 yaitu kita membaca doa. Apa doanya ketika berbuka Pak? Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada doa yang beredar di kalangan kaum muslimin, tapi doanya tidak sahih ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya. Nah, ini doa yang beredar di kalangan kaum muslimin, padahal ini doanya tidak sahih, bukan dari Nabi SAW. Tapi jika seandainya kita mau berdoa dengan menggunakan doa itu, boleh apa enggak? Boleh ya, berdoa secara umum aja, sama halnya ketika kita meminta kepada Allah. Kita mau pakai doa yang tadi boleh apa enggak? Boleh. Tapi ketika jangan kita sandarkan kepada Nabi SAW, karena itu bukan dari Nabi. Yang sahih yang dari Nabi adalah dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik, urutannya Pak, ketika kita berbuka, kalau kita mau melihat doa ini, teks doa ini ya, kan Nabi mengatakan dhahabal dhama, telah hilang dahaga ya, wa batallatil uruq, kemudian tenggorokan telah basah ya, wa thabatal ajru, dan telah tetap ganjaran insyaallah.
Kalau kita mau lihat konteks hadis ini, maka kita gabungkan dengan adab yang berapa tadi sebelumnya. Dianjurkan kita makan apa? Rutop, ya. Kita mendengar azan, kita makan dulu, ambil rutopnya, bismillah, lalu kemudian minum, baru kemudian baca doa, ya, baca doa ini. Jangan kita baca doa dulu baru minum, ya. Jangan baca doa ini dulu baru minum, karena konteksnya wabedallatil uruq, tenggorokan ini telah basah, menunjukkan bahwa air sudah masuk terlebih dahulu, ya. Air sudah masuk terlebih dahulu, lalu kita membaca apa? Membaca doa. Ya tetap, tapi ketika minum ya baca bismillah, ya baca bismillah. Baik. Adab yang ke-8 sebelum terakhir ini, adab yang ke-berapa? 9 ya, yaitu kita memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, bagi siapa yang diberikan kelapangan rezeki, maka hendaklah dia berbagi, ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Kata penulis di sini, kalau misalkan dia diberikan kelapangan rezeki, beli makanan dan bagikan kepada orang yang berpuasa. Kalau misalkan tidak sanggup makanan berat, maka berikan kurma, ya, kurma untuk orang-orang berbuka. Atau misalkan dia dengan segelas air. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita berbagi kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita, meskipun hanya dengan segelas air kita kasih, kita berikan, ya. Kita berikan, ya, kita semampu kita, ya, bertakwa kepada Allah semampu kita. Baik, meskipun dengan satu butir kurma, kita cuma punya satu butir kurma, ya, kita berikan, tidak masalah. Ini saya cuma bisa nyumbang ini doang, ya. Nah, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Ya, bertakwalah kepada Allah atas api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Ya, menunjukkan bahwa kita itu bersedekah sesuai dengan kesanggupan kita, meskipun hanya dengan sepotong biji kurma, ya, atau dengan sepotong kurma. Baik. Adab yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka perbanyaklah Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran, ya, semampu kita. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i, tahu Pak Imam Asy-Syafi'i, beliau itu baca Qurannya sehari khatam 2 kali. Ya, sehari apa? Khatam dua kali. Kalau kita berapa kali? Setahun. Seumur itu belum pernah khatam. Ya, Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan, ya, beliau membaca Al-Quran sehari itu khatamnya 2 kali. Demikian juga Imam Abu Hanifah, ya, yang dikenal kedua-duanya Imam Madhab. Ya, beliau ketika membaca Al-Quran sehari dua kali khatam, ya, sehari 2 kali khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ulang lagi Al-Fatihah, An-Nas, ya. Jadi selama 1 bulan, kana lisyafi'i fi Ramadan sittuna khatmah. Ya, Imam Syafi'i itu ketika di bulan Ramadan beliau khatam Al-Quran sebanyak 60 kali, ya. 60 kali. Demikian juga yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Yaqra'uha fi ghairi shalah. Ini membaca Al-Qur'annya bukan di dalam shalah. Ya, membaca Al-Qur'annya bukan di dalam shalah. Baik. Mungkin sampai di sini dulu, Prof. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.